ditulis oleh Yai Ja'far, Yai Ghalib sama Gus Hasan itu dinarasikan memang sudah fix ketemu bahwa Ubaidillah itu Ubaidillah bin Maimun begitu. Insya Allah nanti untuk kalau sudah terbit nanti akan diinfokan kawan-kawan begitu bukunya ya. Terus saya bukan menemukan bahasanya ya. Ternyata ada satu Habib yang dari apa namanya yang saya buat DP ini. Nah, ini di dalam kitabnya. Kitabnya itu Ustadzul A'dham yang ditulis bikolami siapa? Abi Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Iya, paham. Nah. Habib Abu Bakar Al-Adni, iya. Dia menarasikan apa coba? Wah, ini keren. Sebentar, tak buka. Di dalam kitabnya itu dia menarasikan hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya kenapa saya menulis kitab ini, kata Abu Bakar Adni? Karena orang-orang sekarang itu tidak percaya terhadap karomah. Karena apa? Banyak karomah yang dilebih-lebihkan, dibuat-buat, begitu kata dia di dalam kitabnya. Lalu dia mengatakan di dalam kitabnya halaman 91 bilang begini, itulah alasan saya, maka saya terangkan inilah bentuk karomah itu. Kalau tidak percaya bahwa kitab seperti Jauharus Safaf yang menjadi rujukan kitab juga, Jauharus Safaf pernah dengar kan? Yang sering kita diperdebatkan pula, yang juga dianggap kitab nasab, yang juga dianggap kitab halu kalau bahasanya Kiai Nur Ihya, kitab halu kan begitu. Itu di mukaddimahnya lah Habib ini memberikan bukti bahwa apa yang dia omongkan itu nggak salah, memang dibuat-buat. Di mana? Di kitab sebentar. Di kitab Al-Ghuror juga mukaddimahnya sebentar. Tak buka ya biar enak gitu loh. Abu Bakar Al-Adni itu kan dibanggakan juga oleh mereka itu. Coba itu gimana? Al-Ustadzul A'dham. Mana kitabnya Al-Ustadzul A'dham? Siru Alamin Nubala, terus Kuburiyah, terus Al-Ustadzul A'dham. Nah ini Al-Ustadzul A'dham halaman 91. Sebentar, 91 8990. Nah ini begini dia di halaman 91 itu dia menarasikan untuk bukti bahwa sudah dirubah-rubah itu, maka bacalah kitab pembukaan atau mukaddimah dari penulis kitab Jauharus Safaf. Nah, ketika kita buka Jauharus Safaf itu isinya kayak gini, sampai akan ngetawa ngekek. Gimana? Aduh. Nah ini. Waqad ughayyiru bina'a ba'dil hikayati thumma anzuru ila maknal hikayati wa suratiha. Lah, ini saya baca semua nanti terlalu lama. Langsung artinya aja ya. Ya nggak apa-apa. Dan terkadang aku mengubah susunan, katanya. Kata penulis. Iya. Susunan beberapa kisah. Iya. Kemudian aku memperhatikan makna dan bentuk kisah tersebut. Iya. Lalu aku menetapkannya sesuai kerangkanya dengan susunan yang menurut saya lebih baik, katanya. Aku berbicara atau menulis maksudnya ini tentang kisah itu berdasarkan keadaan atau lisanul hal.
kata dia. Dan aku tidak terlalu mempermasalahkan kelebihan atau kekurangan kata-kata. Jadi ya kelebihan kadang dilebih-lebihkan, kadang dikurangi gitu. Ya, paham. Serta bagian yang mendahului dari cerita itu atau yang menyusulnya gitu. Aku juga mengganti beberapa kata dalam bagian kisah tersebut dan menghapus sanad dari 3 tingkatan pertama. Jadi dia itu menghapus sanad juga, bukan hanya merubah diksi sesuai kebutuhan dia gitu, tetapi juga merubah merubah sanad. Nah, begitu. Lalu memberikan contoh. Contohnya itu lucu loh contohnya. Ini langsung cerita aja ya, ceritanya yang global saja ya. Kalau baca terlalu panjang ceritanya. Ada satu siapa ini? Oh, Pak Ulin Nuha ya, Pak Ulin Nuha. 3 orang aja teman-teman ya. Kalau 4 orang nanti narasinya 2 pihak. Iya. Ini satu lagi ya, satu lagi cerita, contoh cerita. Ini sudah saya narasikan di komal-komal sebelah. Contohnya begini, ketika ada diceritakan satu Habib yang bertengkar dengan istrinya. Oh, masa sih wali kok bertengkar sama istrinya, kan begitu kan? Ya kamu itu harus berhusnudzon kan gitu. Ceritanya itu sebenarnya nggak gitu. Kamu itu keliru, masa ada satu cerita seorang Habib bertengkar, terus ketika Habib itu naik pohon kurma untuk mengambil memahin kurma bersama anaknya di atas, karena bertengkar ini si ibu ini nyapu di bawah gitu, terus membakar sampahnya sampai membumbung tinggi itu keluk itu asap. Nah, si Mukibinya nulis, jadi sampean itu bukan bertengkar, itu adalah karomah. Dari min karomatil Habib Anu bin Anu adalah dia bisa naik awan kinton gitu. Padahal dia sedang bertengkar, istrinya marah-marah terus dibakarin itu di bawah. Itu salah satu contohnya. Ada satu contoh lagi. Di kitab Jawahirus Safaf itu diceritakan bahwa siapa Faqih Muqaddam itu sudah mencapai makom hulul atau apalah itu yang bisa wahdatul wujud. Kalau gini wahdatul wujud lah itu mengatakan begini, anallah kan begitu, sudah sampai level itu dia. Nah, itu sebenarnya narasinya nggak kayak gitu. Narasinya itu begini, cerita aslinya. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Itu di kitabnya Habib loh ini, di kitabnya Al-Adni loh. Di kitabnya Al-Adni itu bilang begini. Jadi cerita aslinya itu kayak gini. Ada seorang badui di pasar, ya toh, dengan membawa unta dan katakanlah satu gendel atau satu bongkok batang kurma atau daun kurma. Iya. Untuk dijual, karena daun kurma itu digunakan untuk atap lah kalau di sana. Iya. Ketika sampai di pasar, orang-orang pasar itu semuanya ngomong gini, jual aja itu ke Syekh siapa? Syekh Faqih Muqaddam begitu. Jual saya ke Pak Yai, silakan dulu Pak Yai. Terus karena semua banyak yang kayak itu, akhirnya ada satu Syekh lagi ngomong, wahai badui, itu daun kurmamu jual aja itu ke Syekh Faqih Muqaddam, karena dia itu luar biasa, dia itu waliullah, dia itu alim dan seterusnya muji-muji. Biar kamu dapat barokah, biar kamu katakanlah kamu pengen kaya, bisa itu. Intinya kayak gitulah intinya. Biar bisa menggambarkan. Terus dijawab sama badui itu. Jawabnya apa? Emangnya dia itu Allah gitu. Emangnya dia itu Allah.
Ya, Lah, Fakih Muqaddam ketika mendengar itu, dia waktu itu sedang berzikir Allah, Allah, Allah. Begitu zikirnya Fakih Muqaddam. Ketika mendengar pernyataan dari siapa? orang tadi. Badui, itu kaget dia. Loh, kok ana wong sing narasino aku iku apa sebagai Allah kan begitu. Itu jawaban dari Fakih Muqaddam itu apa? Naam, naam itu maksudnya saya berzikir, sedang berzikir, anallah. Itu langsung geblak dia, semaput. Karena terlalu kaget dengan narasi ini. Anallah. Lah, maksudnya begini loh, kalau bahasa Jawa lebih mudahnya itu begini. Apa dee ku pangeran? Lalu saya akan menjawab begini. Apa kowe omong aku pangeran? Nah, kayak gitu. Lah, sebenarnya kan tanda tanya itu. Enggak itu. Dia bilang, diceritakan bahwa Fakih Muqaddam sudah mencapai makom itu dan dia mengatakan anallah, anallah, anallah gitu. Padahal dia semaput Padahal semaput. gitu. Iya, semaput, pingsan karena terlalu kaget dengan narasi yang dibangun orang pasar itu. Hmm. Gitu asli ceritanya. Ini bukan saya loh ya yang ngomong. Kitab itu buka saja halaman 91, 92, 93. Aduh. Nah, Gitu kan aja aku itu. berpikir gini Mas, di situ, nah bukan menjelaskan tentang letter luck-nya, bukan. Itu penjelasan terjemahan bebas begitu ya. Jadi ya Iya. terserahlah. Kalau pengen tahu aslinya, silahkan dibaca di kitabnya halaman 91, 92. Dan cerita backgroundnya ini kan biar mudah dipahami. Karena di situ memang kalimatnya, diksinya itu apa namanya susah dipahami begitu. Nah, artinya apa? Assalamualaikum. Nah, artinya iya. Iya makanya. Nah, artinya enggih. Nah, artinya nggih gitu loh. Assalamualaikum Mas Kemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terkait dengan keterangan kitab-kitab itu yang ada cerita tentang remas-remas susu. Apakah benar itu memang kisah dari Ali Al-Habsyi apa yang bikin kitab Situl Duror? Yang remas-remas susu yang pertama yang di jalan itu ya. Tetapi kalau yang kan itu kobaso kan. Kalau itu diksinya kobaso. Kobaso itu begini loh. Tingun deluil kuil 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 susu. Gitu. Nah, ini kobaso. Tetapi kalau yang kobado itu di narasi yang lain, di kitab yang lain. Terkait kobado apem dan kobado terong. Ah, itu bukan itu. Bukan penulis kitab apa namanya? Siapa? Situl Duror. Iya, bukan. Ali Al-Habsyi. Bukan Ali Al-Habsyi. Yang narasi pertama ya. Mohon maaf loh Bang Muhammad. Enggih. Kategori masih bocil jadi nggak bahasa apa namanya pornografi ini. Ininya begini. Intinya ketika itu memang benar dari statement dari Ali Al-Habsyi, sedangkan produk dari Situl Duror itu Suaranya kurang jelas. oleh seluruh produknya, ya kan, produk Situl Durornya dipakai seluruh muhibin bahkan ya termasuk kita juga dulunya pernah memakai itu. Sebaiknya itu diviralkan juga ke profilannya yang menarasikan itu. Agar apa? Agar tahu sejatinya dan masuknya dalam larutnya kepada kecintaan kepada Kanjeng Nabi itu tidak tersesat. Karena yang membuat saja punya statement seperti itu. Jadi mahabbahnya itu bisa wusul ila Rasul, bisa wusul ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan profilnya Syekh Ja'far Al-Barjanji, Syekh Abdurrahman Ad-Dibali, kemudian Syekh Muhammad Al-Busiri sebagai apa namanya pencipta
Burdah dan sebagainya, itu tidak ada yang mempunyai narasi-narasi atau cerita-cerita yang pornografi gitu loh. Harusnya seorang profilnya Simtudurot itu juga diungkap. Jadi bukan kita itu niatnya untuk membuka aib, bukan, tetapi ini loh profilnya yang ngarang. Itu termasuk statement agar supaya yang memakai Simtudurot itu sadar. Tahun 2000 itu saya pernah mendengarkan langsung dari Kiai Haji Sya'rohni Ahmadi Kudus ketika maraknya Maulid Simtudurot di Kudus. Beliaunya ngendiko atau berfatwa, ya Simtudurot ya Simtudurot, tapi jangan lupa Al-Barjanji dan Adibari dan Burdah jangan lupa. Kalau sekarang saya lihat presentasi yang memakai Maulid Simtudurot itu hampir di 80%. Hampir 80% para santri, pesantren dan semua jemaah-jemaah ketika Maulid masih memakai Simtudurot. Dan saya lihat tidak jarang sekali yang tahu profilnya pengarang Simtudurot. Kalau sudah pengarangnya porno seperti itu, bagaimana kita sebagai pemakai? Kan nggak bisa usul, bukan karena jeleknya Simtudurotnya, bukan, tetapi profilnya itu kan menggambarkan kepornografiannya dalam kitab itu ditulis, dan itu tidak masif di bangsa kita atau di moral saja tidak masif, tidak ada lah statement seperti itu. Itu coba saya tanya ke Mas Kemi ini, gimana itu aslinya siapa yang pengarangnya Simtudurot dan yang yang punya cerita seperti itu. Kalau memang benar, wah, disosialisasikan di tempat-tempat Simtudurot, wah, ketawa semua. Akhirnya hengkang dengan Simtudurot dan menjadikan sadarnya mereka untuk kembali kepada ajaran-ajaran yang leluhur kita, termasuk ajaran Wali Songo itu rata-rata memakainya Maulid Al-Barjanji, Adibari dan Al-Burdah. Begitu. Monggo jawabannya yang lebih tepat, Mas Alkemi. Minta jawabannya saya. Sebentar, saya buka kitabnya dulu sebentar. Oh ya, siap. Ya, tak cari dulu, silakan sampean bernarasi dulu. Saya tak cari anunya. Ya, jadi statement kita untuk action, bukan hanya membicarakan terus, tapi actionnya diantaranya disuarakan di tempat-tempat maulid yang di situ memakai Simtudurot, gitu aja. Biar apa? Biar mereka tahu profilnya pengarang. Profilnya dipakai sebegitu juta-juta jumlah manusia yang ada di Indonesia, sedangkan profilnya tidak tahu. Mungkin saja jawabannya mereka bisa juga begini, jawabannya itu, ya undur makol tandur mangkol, seperti itu paling. Lihat yang dikarang tetapi jangan melihat yang mengarang. Tidak seperti itu juga. Melihat apa yang dikarangnya jangan melihat orangnya, tidak bisa. Karena di situ di balik udang ada lempeyeknya, ada maunya di dalam itu. Kemurniannya kurang untuk bisa usul, apalagi sampai fana fil rasul, apalagi fana fillah. Tidak mungkin kita sampai ke sana. Kalau yang mengkhawatirkan adalah fananya bukan fana fil rasul, tetapi fananya fana fil iblis, repot, azazil, wah repot juga. Itu kekhawatiran ya, kekhawatiran saya. Monggo kalau ada yang bisa menanggapi. Waduh, ada Gus Auzi nih. Monggo silakan Gus Auzi. Ini ada pernyataan apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita wajahmu Mi Alkemi. Coba mana netizen itu ya.
Pembahasannya apa ini? Itu di kitab Kunuzus Sa'adah. Kunuzus Sa'adah. Kununjuk saya Ya. saja ya, kununjuk saja. Ya. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Gitu ya. Memang itu satu profil dengan yang mengarang Simtu Duror. Ya iyalah. Gimana sih kalimatnya, coba saya tak ingat-ingat, kemarin sudah dia tapi ini agak lupa, sudah lama nggak masak komal. Kalimatnya gimana itu? Aduh. Kalimatnya itu lupa saya. Coba tak bukanya halaman berapa ini. Li Sayyid Habib Imam Al-Arif Billah kan. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an. Kunuzuz Sa'adah. Sebentar, halaman berapa ini? PJ. Itu sudah sering kan kita baca itu. Idza ra'a Ya, imra'atan ya, fi ya. thoriq itu kan. Ya. Qabsaha itu kan. Nah itu. Nah iya itu. Terus sampai akhir gimana, satu narasi itu sampai akhir gimana? Idza ra'aita imra'atan. Enggak apa bukan ini. Enggak bahasa Arabnya saja, bahasa Arabnya saja, enggak bahasa. Ini pengalaman saya ya. Kalau sudah saya buka kitab terus saya tampilkan. Itu satu malam rungkat 3-4 kali kalau nggak percaya. Nggak Ini usah kalau dulu. Nggak usah. Nggak usah. Dan Kita golongan dari yang tidak mempercayai bahwasanya Pak Alawi tidak nyambung masalahnya kepada Rasulullah itu, kita diklaim itu tidak ada yang bisa baca kitab. Makanya nggak usah nunjukkan kalau Anda itu bisa baca kitab. betul ngapain? Nah, Nggak ada nggak gunanya. penting diakui bisa baca atau enggak. Wong saya memang nggak bisa baca. Saya ngawur itu tadi. Karena para muhibin-muhibin yang tolol